pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, dia kerja bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa itu? deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah, kita ini kan udah tahu semua Catat buat kan. headline ya, Bang. Iya, bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Spanduk Anies Aher mulai muncul di Yogyakarta. Bagaimana dengan nasib AHY? Ditulis oleh Widodo SP. Saya sedikit terkejut saat pagi ini melintasi sisi barat kota Yogyakarta. Karena di sebuah perempatan ada spanduk dengan wajah yang tak asing lagi, terutama bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Saya cermati, rupanya spanduk kampanye Anies Baswedan yang berpasangan dengan Ahmad Heriawan atau Aher yang diusung oleh kelompok yang mengatasnamakan diri mereka Jangkar Nusantara. Saya intip sedikit di akun Instagramnya, ternyata memang kelompok ini dibentuk buat mendukung agar duet Anies Aher maju pada Pilpres 2024 nanti. Itu kalau syarat presidensial thresholdnya dari koalisi partai pengusung mereka bisa dipenuhi ya. Kalau nggak terpenuhi, mungkin bisa nyalon di Wakanda saja. Karena sepertinya sudah ada sosok lain yang terlihat cocok memimpin di sana daripada di Indonesia sebagai negara yang nyata, bukan fiksi. Lucu memang kalau berpikir soal tim hore atau tim pendukung Anies ini. Koalisi saja belum terbentuk antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, yang sedianya akan deklarasi pada Kamis 10 November 2022 ini, tapi batal karena alasan yang nggak jelas. Belum juga jelas komposisi duet bakal calon capres dan cawapres. Kok sudah main kampanye saja? Memangnya kalian yakin kalau duet Anies Aher diterima, khususnya oleh Demokrat yang ngebet buat memajukan AHY, setidaknya jadi bakal cawapres, kalau nggak bisa jadi bakal capres? Ya, meskipun dua nama itu juga sama-sama nggak punya kualitas mumpuni sebagai bakal cawapres, sama dengan Anies, juga terlalu nekat buat dicalonkan oleh Nasdem. Tapi setidaknya, buat meramaikan suasana, boleh juga sih. Hanya masa AHY akan menerima begitu saja kalau dirinya nanti misalkan hanya dijadikan bagian dari tim hore, penyandang dana, duit Pepo, SBY tentunya. Atau hanya dijanjikan posisi menteri kalau duet dari koalisi mereka menang? Bagi saya kok seperti eman-eman, alias disayangkan ya. Partai Demokrat sebagai mantan partai penguasa selama 10 tahun sebelum era Jokowi, sebaiknya jangan menurut begitu saja atau mau diatur partai kecil seperti Nasdem. Meskipun kita tahu bahwa posisi Nasdem agak lumayan kuat karena punya jaringan bisnis Surya Paloh dan stasiun Metro TV yang nantinya bisa dimanfaatkan buat kampanye. Hanya memunculkan spanduk Anies Aher seharusnya menjadi peringatan bagi calon partai yang akan mengusung Anies, bahwa demi memuluskan ambisi politik dari bapak politik identitas itu, bahwa mereka perlu lebih berhati-hati. Kalau belum koalisi saja, sudah secara sepihak muncul spanduk Anies Aher. Siapa bisa menjamin kelak tidak akan bertindak semaunya dan bila perlu menikung bagian dari partai koalisi atau sekedar memanfaatkan? Mungkin lebih baik Demokrat mencoba bentuk koalisi baru, atau bisa juga merapat ke KIB, lalu membiarkan Nasdem bergerilya sendiri bersama PKS. Kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutan dari duet Anies Aher. Yang saya prediksi,
akan bubar di tengah jalan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.